Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai competition, yaitu persaingan atau kompetisi di perairan. Nah, materi ini kami ambil dari buku dengan judul Marine Ecology, Concept and Applications yang diterbitkan oleh Martin Zweig dan juga Peter Henderson. Nah, di buku ini tuh dikumpulkan beberapa jurnal dari penelitian yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kompetisi. Jadi, kompetisi ialah adanya suatu interaksi antar dua atau lebih individu, baik yang sama maupun yang berlainan spesies. Nah, persaingan ini terjadi dikarenakan individu-individu tersebut mempunyai suatu kebutuhan yang sama untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kompetisi dibagi menjadi dua, ada kompetisi intraspesifik dan juga kompetisi interspesifik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi intraspesifik. Jadi, kompetisi intraspesifik ialah individu dari spesies yang sama memiliki suatu hubungan satu sama lain, baik dalam memperoleh makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan ketika kepadatan meningkat, maka persaingan akan muncul terhadap sumber daya yang terbatas. Contoh sederhananya yaitu yang pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Stein dan Scrosati pada tahun 2004. Mereka melakukan suatu penelitian terhadap pertumbuhan Fucus serratus. Dalam tangki percobaan di Norwegia. Nah, makroalga jenis ini biasa menempel pada substrat yang keras. Pertumbuhan makroalga ini jauh lebih lambat dalam kepadatan yang tinggi dan juga dapat meningkatkan kematian yang lebih besar. Secara signifikan, tingkat kematian lebih tinggi dibanding tingkat ketersediaan nutrisi karena pertumbuhan alga muda sangat cepat sehingga kepadatan meningkat dan bersaing dalam mendapatkan ruang dan juga makanannya. Yang kedua yaitu ada penelitian yang telah dilakukan Elmgren et al. Pada tahun 2001. Mereka melakukan suatu percobaan dengan memelihara amfipoda jenis Monoporeira affinis dari umur yang masih muda dengan memberikan makanan yang telah dikumpulkan dari Laut Baltik. Nah, kompetisi intraspesifik dalam suatu spesies untuk makanan memberikan hasil penurunan eksponensial pada tingkat pertumbuhan saat kepadatan dari spesies tersebut meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetisi interspesifik. Kompetisi antara spesies yang berbeda dan kemungkinan akan mengurangi ketahanan hidup bagi individu yang bersaing. Sebagian besar contoh kompetisi interspesifik di laut menampilkan dua spesies atau lebih yang mencoba menghindari konflik dengan memanfaatkan sumber daya yang berbeda sebisa mungkin. Sangatlah penting bagi kedua spesies yang berbeda untuk menggunakan sumber makanan yang sama ketika sumber makanan berlimpah. Namun saat makanan terbatas,
akan membuat dampak buruk menurut LeBron 2007. Spesies yang berinteraksi harus berbeda dalam menggunakan sumber daya di mana mereka hidup bersama setara dengan ketika mereka hidup terpisah. Contoh kompetisi interspesifik yaitu pertama, contoh pada dua ikan Elasmobranch dari Australia. Ada dua, Urolophus capalensis dan Trigonoptera testacea. Penjelasan Stingray atau Stingray adalah ikan yang hidup di bawah laut yang sebagian besar terdapat subtropis, memakan invertebrata, betik, dan ikan kecil. Kedua spesies ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama dan tinggal di bawah habitat berpasir di lokasi yang sama dan kedalaman yang sama. Marshall et al. 2008 membandingkan kedua makanan dari spesies tersebut dengan membelah isi perutnya. Hasil yang diperoleh adalah tumpang tindih dalam tipe makanan. Testacea memakan sebagian besar polychaeta, sedangkan U. capalensis memakan crustacea seperti udang dan amfipoda. Ini merupakan contoh klasik dakam dalam pembagian sumber daya makanan. Selama ada banyak ketersediaan polychaeta dan crustacea, maka kedua spesies ikan ini dapat hidup berdampingan di lokasi yang sama dan pada waktu yang sama. Contoh kedua, Lozano Alvarez 2007 mempelajari kemampuan dari dua spesies lobster berduri, yaitu Palinurus guttatus dan Palinurus argus, untuk hidup berdampingan di terumbu karang di Meksiko. Lobster berduri hidup di celah atau liang terumbu karang dan berkeliaran pada malam hari untuk menyantap sebagai invertebrata termasuk moluska, gastropoda, dan bivalvia dan kepentingan serta organisme mati yang mungkin mereka temui. Mereka memakan apapun, dan jika sumber daya terbatas, kompetisi interspesifik dapat terjadi. Namun kedua spesies cenderung mendiami daerah yang berbeda. P. guttatus lebih banyak di depan terumbu karang sepanjang tahun, namun dapat juga ditemukan di belakang terumbu karang. Sebaliknya, P. argus kebanyakan berada di belakang terumbu karang. Pada dua tempat inilah kedua spesies lobster tampak hidup berdampingan yang menurut Lozano Alvarez al. diperkirakan dihasilkan oleh tekanan predator dan atau ketersediaan tempat di mana setiap spesies dapat berlindung.